Alhamdulillah saya sudah melakukan mandi di Sendang Biru ini. Rasanya segar sekali, kayak ada air yang berbeda kayak air biasa gitu. Setelah dari pantai, kebetulan saya waktu itu jadi drivernya. Saya mau menuju ke Sendang Kamulian. Di awal saya mau masuk Sendang Kamulian. Di situ ada sebuah portal yang dijaga oleh Bapak Mijan selaku juru kunci daerah sana. Ini saya izin dengan bahasa saya sendiri. Pak, ngapunten, kula badhe tanglet. Niki dalane ten Sendang Kamulian ta? Oh nggih Mas, sampeyan mlebet mboten napa. Waktu itu saya langsung masuk menuju ke Sendang Kamulian. Di saat saya turun dari mobil sama teman-teman, mau melangkah dari mobil, satu langkah aja sudah disambut dengan suara yang keras. Dor! Semuanya terasa merinding. Saya pun juga merinding. Tapi di saat itu saya dan teman-teman sudah berniatan baik untuk masuk ke situ. Terus pas waktu ke situ saya masuk. Di situ teman-teman ada yang rekam, ada yang foto. Pas waktu itu saya sampai kayak masih belum percaya lah sebelumnya itu. Pas waktu itu saya di situ, saya ikut mandi. Habis mandi saya menemukan sebuah kayak padepokan itu yang sebelumnya sudah ditemukan teman saya. Teman saya nggak tahu lah, sebelumnya kan kayaknya tempatnya itu seperti kayak biasa gitu loh, kayak open. Tapi belakangnya kayaknya kalau dilihat dari sebelah utara itu kayaknya nggak ada apa-apa. Berhubung teman saya itu langsung masuk, kan namanya orang nggak tahu gimana sih, langsung masuk aja. Nah, pas di situ dianya itu kayak merasakan, ya mohon maaf lah, kayak merasakan kayak kepalanya sakit gitu. Saya menemukan sosok dua patung yang seperti Sabdo Palon, Noyo Genggong atau biasa disebut Ki Semar, dan Nyai Roro Kidul. Dan di saat itu juga saya bersama teman saya yang bernama Pak Boy, saya sungkem di situ karena tujuan saya baik. Saya mohon maaf dan meminta doa untuk menitipkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya di situ sungkem selama beberapa menit. Pas waktu balik saya dari situ, saya mencium bau bunga yang sangat harum sekali. Habis dari situ saya langsung naik mobil sama teman-teman keluar dari jalur itu. Saya masih kayak ragu lah, masih belum percaya 100% gitu. Saya sama teman-teman bilang gini, saya bilang ke teman-teman bilang gini, tak coba erek iki kayak apa iki, temen tagak. Nah, pas di saat itu ada sebuah cewek yang sangat cantik banget gitu. Langsung kan pas waktu itu saya bawa mobil yang kacanya nggak pakai kaca film gitu. Pas waktu ada cewek cantik itu,
saya bilangin, Mbak mau kemana? Mau ke pantai Mas. Nah, dari situ alhamdulillah lah 80% saya sudah percaya. Pas di saat itu saya merasakan, oh inilah kayak mistisnya yang sering diceritakan seseorang ini berarti benar. Tapi nggak tahu lah, nggak semua orang sih mungkin kayak gitu. Pas waktu itu habis nyapa seseorang itu, saya lanjutkan perjalanan saya ke Batu untuk mengantarkan teman saya. Pas mau nyampe Batu, saya masih belum percaya lagi, belum percaya 100%. Saya bilang ke teman-teman, tak coba emane, engko nek arek wedok ayu, ngomong lah orang ngono. Nang konco-koncoku, nah, pas waktu itu saya itu makan di sebuah warung, melakukan sebuah acara makan siang sama teman-teman. Pada saat makan itu ada 4 orang cewek yang lumayan cantik, ya nggak lumayan sih, tapi menurut saya pribadi itu cantik banget gitu. Nah, pas dari situ entah nggak tahu lah, kayak saya sendiri itu kayak perasaannya itu pede banget gitu, terlalu pede lah. Apa itu entah benar apa enggak, nggak tahu lah. Langsung saja saya samperin, Mbak orang mana? Terus dianya bilang, orang Blitar Mas. Dari situ, dari jawaban situ, saya sudah merasakan kayak sepenuhnya lah, kayak oh iya, khasiatnya saya sesudah mandi di situ itu kayak oh ini yang sebenarnya itu. Nah, dari situ saya sudah percaya 100%. Terus saya lanjutkan untuk pulang lagi. Nyampe di Cangar ada banyak cewek cowok foto-foto di jembatan itu. Saya turun lagi, saya ajakin dianya foto. Dia responnya langsung baik banget, responnya langsung iya Mas, gak apa-apa Mas. Nah, dari situ sudah kayak percaya banget gitu, karena sudah selesai mandi di Sendang Kamulian. Selama ini saya tidak pernah menerima perilaku seseorang wanita yang kayak gitu. Entah nggak tahu akunya yang kurang gimana atau yang akunya kurang gimana gitu, nggak tahu lah. Tapi semenjak dari Sendang Kamulian itu saya alhamdulillah. Setelah itu pagi saya bangun, saya melanjutkan perjalanan sama teman-teman saya di Sendang Kamulian. Ya, Sendang Kamulian. Pada saat masuk pintu Sendang Kamulian itu disambut, kita semuanya itu ada sambutan dari goib. Semuanya itu merasakan, tapi semua tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Yang saya lihat pada waktu itu, pertama saya mendengar ada bunyi duar gitu, kayak petasan. Sama tadi cerita-cerita dari teman-teman saya itu, yang dialami itu sama, mendengar. Tapi teman-teman saya nggak ada yang melihat. Saat itu saya melihat ada bayangan putih di atas pohon besar itu. Pas di juru kuncinya itu, dia keluar, dia juga kaget juru kuncinya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi kalau di tempat-tempat sakral itu harus diam, tidak boleh diceritakan.
Nah, pada saat ada bayangan putih itu, saya penasaran, apa sih kok enggak pergi-pergi bayangan itu. Saya firasatnya, paling itu kaca mobil. Saya lanjutkan jalan. Di depan ada Mas Boy sama Mas Hakim sebagai penyuntingnya itu. Di belakangnya itu saya lihat ke atas. Wah, kok hilang? Saya ulangi lagi, putar balik lagi. Sampai teman-teman masuk semua, tinggal saya sendirian di belakang. Saya melihat ke atas. Kok ada lagi ya? Habis itu saya tatap terus, tiba-tiba dia menghilang. Saya masuk, keluar lagi. Ya bener-bener nggak ada. Apa ya ini? Saya penasaran banget. Nah di situ, ternyata salah satu teman saya itu ada yang kayak bukan video sembarangan gitulah, kayak nggak izin gitu. Salah satunya teman saya itu Hasan. Wah, itu firasat saya yang paling besar. Wah, apakah kemungkinan si Hasan ini yang penyebab dari itu semua? Tapi saya berusaha untuk berpikir positif. Kemudian di sana saya melihat sumber mata air itu, warnanya itu dari tempat sumber mata air yang lain itu beda sekali. Di situ itu warnanya biru, kayak membawa ketenangan gitulah. Dalam hati saya sendiri loh ya, kalau teman-teman saya itu kurang tahu saya. Saya teruskan, saya masuk ke tempat pemandian setelah Mas Boy sama jaga mandi, saya ke situ sendiri. Saya di situ bingung, udah nyampe tempat pemandiannya, udah di pemandian, tapi saya bingung mau ngapain ya saya. Pada waktu itu saya mikir, aduh, badan saya kok agak nggak enak ya, berat. Ya udahlah, habis ini saya mau sholat. Pada waktu itu kebetulan mau asar. Saya ambil wudhu pakai air dari sendang kemuliaan itu. Habis wudhu, badan yang seolah-olah berat itu seketika itu hilang. Terasa kayak ringan sekali gitu, kayak kaki ini kayak mengayang gitulah, bahasa Jawanya itu ngayang. Kemudian saya melanjutkan lagi. Saya bertatap muka sama juru kunci yang laki-laki. Saya senyumin, saya pamitin lah, cara istilah Jawanya. Saya pamitin si juru kunci, Pak, makasih, monggo. Terus dia menjawab dengan senyuman. Nah disitulah hati saya tenang. Alhamdulillah. Pas waktu pertama saya masuk itu merengut sekali orangnya. Tapi pas saya udah berwudu dari sana, dia senyum. Gak tahu ada firasat apa. Kemudian saya balik, saya duduk-duduk ke teman-teman. Gak tahu teman-teman itu rame membicarakan apa. Ternyata ada makam atau petilasan gitu. Saya juga kurang tahu, soalnya saya kan masih merasa kayak deg-degan gitu loh. Masih ya tenang tapi deg-degan. Saya akhirnya ke mobil sendirian, teman-teman masih di sana nyekar. Nah, disitulah yang katanya Pak Hasan ada kayak terowongan itu. Dan disitulah kilatan putih keluar dari sana. Yang hilang ada. Gitu terus. Di firasat saya itu, apa ini kayak kita itu disambut dengan baik atau gimana? Saya diam terus. Kemudian teman-teman saya sudah selesai, balik ke mobil, saya disapa sama Mas Boy. Yuri, oh ya Mas, saya bukain pintunya. Nah, pas Mas Boy itu pegang tangan saya, badan saya katanya Mas Boy itu terasa panas sekali. Mungkin nggak tahu ya, habis dari situ itu badannya tuh enteng, seger. Saya itu merasa seger, tapi teman-teman saya itu megang saya tuh rasanya panas sekali, kayak orang sakit gitu loh. Tapi saya sendiri nggak merasakan apa-apa, ya cuma seger aja. Pas waktu tiba di situ, pas saya itu lupa nggak sholat asar, itu kayak ada yang ngingetin gitu, kayak ya seperti teman-teman itu
Kalau si Jaka beda sendiri kan. Yang saya alami itu semenjak saya keluar dari situ, ketika saya melakukan kejelekan, pasti ada yang ngingetin. Gak tahu kenapa. Itu hampir saya nggak percaya, tapi semenjak dari situ, seumur hidup, ketika saya melakukan kejelekan atau apapun itu nggak ada yang ngingetin. Tapi semenjak berwudu sama air di Sendang Kamulian itu, rasanya itu hal-hal baik yang akan mendatangi saya, kayak mengingatkan sholat, mengingatkan bahwasanya jangan dilakukan itu buruk. Ada bisikan-bisikan kanan kiri itu pasti ada. Nggak tahu. Setelah tiba di mobil, kita melakukan perjalanan untuk pulang. Ketika sudah nyampe rest area POM, pas waktu itu di Malang kalau nggak salah, seingat saya itu di Malang, saya sholat karena ada yang bisikin sholat, berhenti di POM, sholat asar sama kawan-kawan. Nah, sehabis sholat itu kayak pikiran itu, sebelum sholat itu saya tidur. Selesai sholat, pikiran itu kayak tenang, sunyi, gak ada pikiran sama sekali, rasa takut atau rasa apapun yang saya rasakan itu. Pokoknya gimana ya, saya itu sadar bahwasanya setelah dari situ saya berdoa pada Allah. Setelah sholat, saya baru yakin bahwasanya setelah dari Sendang Kamulian itu saya mendapatkan anugerah dari Allah, selalu diingatkan. Itu saja yang dapat saya ceritakan.